Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 kriminologi hari ini akan membahas mengenai kejahatan dalam kriminologi. Baiklah, sebelum memulai ke pembahasannya, izin kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Abias. Saya Rizky Gemal Falah. Saya Yusuf Mikail Bakri. Saya Muhammad Rafli Adliansa. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang apa itu pengertian dari kejahatan. Secara umum, kejahatan atau crime dapat kita artikan sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku di suatu masyarakat, dan oleh karena itu mendapat sanksi atau hukuman dari negara. Namun, dalam perspektif kriminologi, pengertian kejahatan tidak sesederhana itu. Ada beberapa pendekatan dalam mendefinisikan kejahatan. Yang pertama, melalui pendekatan yuridis atau secara hukum. Menurut pendekatan ini, kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Sesuatu itu disebut kejahatan hanya jika sudah diatur dalam hukum positif yang berlaku. Yang kedua, melalui pendekatan sosiologis. Dalam pendekatan ini, kejahatan itu dipandang lebih luas, yaitu setiap perbuatan yang merugikan masyarakat atau melanggar norma sosial, meskipun belum tentu diatur secara hukum. Nah, menurut Edwin Sutherland, kejahatan adalah perilaku yang oleh hukum negara didefinisikan sebagai kejahatan dan mendapat sanksi berupa hukuman pidana. Yang ketiga, pendekatan kriminologis. Pendekatan ini memandang suatu kejahatan sebagai gejala sosial yang kompleks yang harus dipahami dari berbagai sudut, seperti sudut hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan psikologi. Jadi kesimpulannya, kejahatan adalah perilaku yang melanggar norma hukum maupun norma sosial yang berlaku, dan ia merugikan individu atau masyarakat dan mendapat respon berupa sanksi dari sistem sosial atau hukum itu tersendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penyebab terjadinya kejahatan. Nah, salah satu pertanyaan terbesar dalam kriminologi adalah mengapa seseorang itu melakukan kejahatan. Para ahli menemukan bahwa jawabannya itu tidak sesederhana yang kita kira. Kejahatan itu bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Secara garis besar, faktor-faktor tersebut dapat kita kelompokkan menjadi 3, yaitu faktor individu, faktor sosial dan lingkungan, serta faktor struktural dan budaya. Faktor pertama itu adalah faktor individu, yaitu hal-hal yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri. Dari sisi biologis, beberapa peneliti berpendapat bahwa kondisi seperti kelainan genetik, gangguan fungsi otak, ataupun ketidakseimbangan hormon bisa memengaruhi kecenderungan seseorang untuk bersikap agresif. Dari sisi psikologis, itu terutama masa kecil, gangguan kepribadian, dan rendahnya kontrol diri juga sering dikaitkan dengan perilaku kriminal. Selain itu, seseorang yang tumbuh tanpa nilai moral dan pendidikan etika yang baik cenderung tidak memiliki rem yang cukup kuat ya untuk menahan dirinya dari perbuatan yang merugikan orang lain. Faktor kedua itu adalah faktor sosial dan lingkungan. Disinilah pengaruh dari luar diri seseorang itu mulai berperan. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, misalnya, bisa mendorong seseorang mencari jalan pintas ketika kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Lingkungan keluarga yang penuh kekerasan atau kurang perhatian itu juga bisa meninggalkan luka yang dalam dan mendorongnya terjadi penyimpangan. Belum lagi pengaruh pergaulan. Tekanan dari kelompok itu supaya itu ya sangat nyata itu pengaruhnya.
terutama di usia remaja, di mana seseorang itu lebih mudah ikut arus jika lingkungan di sekitarnya itu mendukung perilaku kriminal. Bahkan kondisi fisik tempat tinggal pun itu berpengaruh. Kawasan yang padat, kumuh, dan minim pengawasan itu cenderung lebih rawan kejahatan. Faktor ketiga itu ada faktor struktural dan budaya. Ini sifatnya lebih luas dan sistematik. Ketika hukum itu tidak ditegakkan secara konsisten, pelaku kejahatan itu tidak merasa jerah karena risiko yang mereka hadapi itu terasa kecil. Di sisi lain, budaya yang menganggap kekerasan itu sebagai cara wajar untuk menyelesaikan masalah turut memperburuk situasinya. Begitu juga dengan diskriminasi. Kelompok yang terpinggirkan itu secara sosial maupun ekonomi cenderung lebih rentan baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan. Dari semua ini, kita bisa melihat bahwa kejahatan adalah persoalan yang sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan menghukum pelakunya saja. Dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dari berbagai sisi. Selanjutnya, rekan saya akan bahas teori-teori kriminologi yang menjelaskan fenomena ini lebih dalam. Baiklah, selanjutnya saya akan jelaskan beberapa teori kriminologi yang sering digunakan untuk memahami kejahatan. Yang pertama ada teori klasik atau classical theory. Teori klasik dikembangkan pada abad ke-18 oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Inti teori ini adalah konsep pilihan rasional atau rational choice. Manusia dianggap sebagai makhluk irasional yang selalu mempertimbangkan untung dan rugi sebelum melakukan sesuatu, termasuk sebelum melakukan kejahatan. Seseorang akan melakukan kejahatan jika ia menilai bahwa keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada hukuman yang akan diterima. Cara terbaik mencegah kejahatan adalah membuat hukuman yang pasti, cepat, dan setimpal. Teori ini kemudian menjadi dasar sistem hukum pidana modern. Teori selanjutnya ada teori positivis atau positivist teori. Teori positivis muncul pada abad ke-19 dengan tokoh utama Cesare Lombroso yang dikenal sebagai bapak kriminologi modern. Berbeda dengan teori klasik, teori ini berpendapat bahwa kejahatan ditentukan oleh faktor-faktor di luar kendali individu, seperti faktor biologis, psikologis, atau sosial. Lombroso terkenal dengan teori born criminal, yang berarti bahwa ada orang yang secara bawaan memiliki kecenderungan untuk menjadi penjahat. Meskipun teori ini kemudian banyak dikritik, kontribusi Lombroso dalam mendorong pendekatan ilmiah dalam kriminologi tetap sangat besar. Kemudian teori selanjutnya ada teori anomi atau yang dikenal dengan anomi teori. Teori anomi dikembangkan oleh Emil Durkheim dan kemudian diperluas oleh Robert Camerton. Kata anomi berarti tanpa aturan atau kekacauan norma. Durkheim berpendapat bahwa kejahatan meningkat ketika ikatan sosial melemah dan norma-norma masyarakat tidak lagi efektif. Merton mengembangkan teori ini lebih jauh. Kejahatan terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara tujuan yang diimpikan masyarakat seperti kekayaan dan kesuksesan dengan sarana yang tersedia secara sah untuk mencapainya. Teori ini sangat relevan untuk memahami kejahatan di negara dengan ketimpangan ekonomi yang tinggi. Teori selanjutnya adalah teori asosiasi diferensial atau differential association theory. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Sutherland pada tahun 1939. Inti teori ini adalah kejahatan dipelajari, bukan dibawa sejak lahir. Seseorang belajar menjadi kriminal melalui interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Seseorang akan cenderung melakukan kejahatan jika ia lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang mendukung perilaku kriminal. Semakin sering, semakin lama, dan semakin intens interaksi seseorang atau individu dengan kelompok kriminal, maka semakin besar pula kemungkinan seseorang itu melakukan kejahatan. Terima kasih
Di sini saya akan melanjutkan dengan beberapa teori kriminologi. Berikutnya, teori kontrol sosial atau social control theory. Yang dimana teori kontrol sosial ini dikembangkan oleh Travis Hirschi pada tahun 1969. Pertanyaannya, utamanya bukan mengapa orang melakukan kejahatan, melainkan mengapa kebanyakan orang tidak melakukan kejahatan. Hirschi berpendapat bahwa yang mencegah seseorang dari kejahatan adalah ikatan sosial atau social bond yang terdiri dari 4 elemen. Yang pertama, ada keterikatan atau attachment, kedekatan dengan keluarga, teman, dan sekolah. Selanjutnya ada komitmen, yang dimana investasi dalam pendidikan dan karir. Selanjutnya ada keterlibatan, waktu yang digunakan untuk kegiatan positif. Dan terakhir ada kepercayaan, keyakinan terhadap nilai-nilai hukum dan moral. Selanjutnya, itu ada teori labeling atau labeling theory, di mana teori ini dikembangkan oleh Howard Baker dan Edwin Lemert pada tahun 1960-an. Teori ini berfokus pada reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Seseorang tidak menjadi kriminal semata-mata karena perbuatannya, tetapi karena masyarakat memberinya label penjahat. Nah, ketika seseorang sudah dilabeli kriminal, ia menghadapi stigma sosial yang membuatnya sulit kembali ke kehidupan normal sehingga terdorong kembali melakukan kejahatan. Inilah yang disebut self-fulfilling prophecy. Lanjut, di sini ada teori konflik atau konflik teori. Nah, teori konflik ini berakar dari pemikiran Karl Marx dan dikembangkan oleh George Ford dan Richard Quine. Teori ini memandang kejahatan sebagai produk dari ketidaksetaraan kekuasaan dan konflik antar kelas sosial. Kelompok yang berkuasa cenderung membuat hukum yang menguntungkan mereka sendiri. Definisi kejahatan bersifat politis. Kejahatan korporasi sering mendapatkan hukuman jauh lebih ringan dibandingkan kejahatan jalanan. Nah, teori ini mendorong kita untuk mempertanyakan keadilan sistem hukum tersebut. Dan terakhir itu ada teori routine activities atau routine activities theory, di mana teori rutin aktivitas dikembangkan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felsen pada tahun 1979. Menurut teori ini, kejahatan terjadi ketika 3 elemen bertemu secara bersamaan. Nah, pelaku yang termotivasi atau motivate overden. Selanjutnya ada target yang cocok. Dan yang terakhir, itu ada tidak adanya pengawasan yang mampu. Jika salah satu dari 3 elemen ini tidak ada, kejahatan ini mungkin tidak akan terjadi. Jadi teori ini menjadi dasar strategi pencegahan kejahatan modern, seperti pemasangan CCTV dan sistem keamanan lingkungan. Baiklah, kita telah sampai di penghujung video ini. Izinkan kami merangkum apa yang telah dibahas dalam video ini. Pertama, itu adalah kejahatan adalah perilaku yang melanggar norma hukum dan sosial yang berlaku. Dan dapat dilihat dari sudut pandang yuridis, sosiologis, maupun kriminologis. Nah, kedua, penyebab kejahatan itu bersifat multidimensi. Nah, mencakup faktor individu, faktor sosial, dan lingkungan, serta faktor struktural dan budaya. Ketiga, berbagai teori kriminologi, dari teori klasik, positivis, anomi, asosiasi diferensial, kontrol sosial, labeling, konflik, hingga rutin aktivitas, itu memberikan kerangka pemahaman yang kaya untuk menganalisis dan mencegah kejahatan. Memahami kejahatan itu bukan berarti membenarkannya. Justru dengan memahami akar permasalahannya, kita dapat bersama-sama membangun masyarakat yang lebih aman, adil, dan manusiawi. Demikian video dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.